Bagi kita, amin saudaraku. Haleluya, puji Tuhan. Kita sampai di minggu pertama bulan ini saudaraku. Sebentar lagi kita akan mengakhiri tahun 2020 dan kita akan memulai tahun 2021 yang bersuka cita. Lebih semangat, tepuk tangannya bagi Tuhan Yesus. Haleluya, haleluya. Firman Tuhan kepada kita hari ini dengan judul Semakin Terang. Bapak Ibu saudaraku, kata terang ini adalah salah satu istilah yang paling umum digunakan dalam Injil. Pada saat kita menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, firman Tuhan berkata, terang itu sudah ada dalam hidup kita. Itu sebabnya Yesus berkata kepada kita bahwa kita adalah terang di dunia ini. Buka Alkitab saudara dari Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Kita baca ayat ini bersama-sama. Efesus 5 ayat 8 sampai 9. Dapat saudaraku sama-sama 1 2 3. Memang dahulu kamu adalah kegelapan, tetapi sekarang sebab itu hiduplah sebagai anak-anak terang, karena terang hanya berbuahkan kebaikan dan keadilan dan kebenaran. Wow. Memang kita dulu ada dalam kegelapan, tapi setelah kita menerima Tuhan Yesus dalam hidup kita, firman Tuhan berkata, sekarang kita adalah terang di dalam Tuhan. Katakan, saya adalah terang. Dan Tuhan Yesus menyatakan secara jelas dan tegas bahwa dialah terang sejati itu. Yohanes 8:12 berkata, maka Yesus berkata pula kepada orang banyak, katanya, akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Katakan, saya tidak berjalan lagi dalam kegelapan. Amin. Jika kita mengikut Yesus, kita tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan mempunyai terang hidup itu. Terang yang sesungguhnya yang kita cari adalah terang firman Tuhan. Terang firman Tuhan akan menuntun hidup kita kepada kehidupan yang kekal. Dan terang firman Tuhan itu diumpamakan bagaikan cahaya fajar, seperti dituliskan dalam Amsal 4 ayat 18. Buka Alkitab saudara, ini ayat yang singkat. Amsal 4 ayat 18. Terang seperti inilah yang Tuhan maksud. Amsal 4 ayat 18. Sama-sama 1 2 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang seperti rembang tengah hari. Sekali lagi, ini penting. 1 2 3. Tetapi jalan orang benar itu seperti cahaya fajar yang kian bertambah terang seperti rembang tengah hari. Nah, sifat asli cahaya fajar itu adalah memberikan cahaya yang semakin terang dan makin terang, bahkan bertambah terang sampai rembang tengah hari. Rembang tengah hari itu adalah cahaya yang paling terang, yakni pukul 12 siang. Alkitab tidak mencatat jalan hidup orang benar seperti cahaya fajar dari terbit matahari sampai terbenamnya. Gak itu kata firman. Tapi rembang tengah hari sampai terang yang paling jelas. Tuhan menginginkan kita semakin terang. Katakan, saya mau menjadi semakin terang. Itu yang Tuhan mau. Terang yang diinginkan Tuhan adalah terang yang semakin terang sampai puncaknya terang itu. Saudaraku, seringkali kita campur dengan filosofi duniawi yang mengatakan hidup ini bagaikan roda pedati, kadang di atas, kadang di bawah. Itu filosofi dunia. Firman Tuhan gak demikian. Firman Tuhan berkata, bertambah terang seperti rembang tengah hari. Bukan dikatakan sekali lagi dari terbit matahari sampai terbenamnya balik lagi gelap. Enggak. Saudaraku, dan kita seringkali mengaminkan atau menyetujui filosofi dunia tadi. Ketika kita menghadapi masalah yang berat, lalu kita berkata, ya memang kita masih di dunia, beginilah adanya. Tetapi firman Tuhan tidak mengatakan demikian. Firman Tuhan mengatakan ulangan 28 ayat 13, Tuhan akan mengangkat engkau
mendengarkan perintah Tuhan Allahmu yang kusampaikan pada hari ini kau lakukan dengan setia. Nah, kalau kita menghadapi masalah, kalau kita menghadapi persoalan yang mungkin berat, jangan setujui filosofi duniawi yang berkata memang kadang di bawah, memang kadang di atas, itulah dunia. Ya sudahlah, gak. Kalau memang punya persoalan, kita punya iman, Tuhan akan mengangkat aku. Nah, bagaimana supaya kita semakin bertambah terang? Yang pertama, berpegang pada didikan. Apa saudaraku? Amsal 4 ayat 13 berkata, berpeganglah pada didikan dan jangan melepaskannya. Pelihara dia karena dialah hidupmu. Amsal ini menuliskan, didikan ini dapat kita peroleh pada pendengaran firman Tuhan. Pegang itu. Nasihat untuk memberikan petunjuk-petunjuk hidup, itu yang kita pegang dari firman. Jadi kita harus mengarahkan telinga pada didikan seperti pasal 4 dari Amsal ini, ayat selanjutnya. Saudara kekasih, pegang didikan firman. Arahkan telinga kepada didikan firman Tuhan, supaya kita bisa semakin bertambah terang. Kemudian peroleh hikmat Tuhan. Amsal 16 ayat 16 berkata, memperoleh hikmat sungguh jauh melebihi memperoleh emas, dan mendapat pengertian jauh lebih berharga daripada mendapat perak. Selalu terbalik dengan filosofi dunia. Emas yang paling berharga dalam hidup orang dunia ini, kalau ada emasnya sudah luar biasa rasanya, sudah banyak depositonya, sudah rasa nyaman rasanya. Tapi firman Tuhan berkata, hikmat Tuhan lebih daripada harta duniawi. Peroleh itu. Dari mana kita dapatkan itu? Dari kita merenungkan firman. Selanjutnya dikatakan, jaga hati supaya kita bisa menjadi semakin terang. Kenapa perlu jaga hati? Semua kita tahu Amsal 4:23. Karena dari hatilah terpancar kehidupan. Dan jangan salah, Matius 15 berkata, dari hati juga lah timbul segala pikiran jahat, segala perzinahan, segala percabulan, segala perbuatan jahat, hujat, sumpah palsu, dari hati juga datangnya. Jika seseorang dikuasai roh jahat, maka jiwa, pikiran, dan kehendaknya dikuasai oleh roh jahat, dan perbuatan yang dilakukan pun pasti jahat. Hidup benar atau tidak benar tergantung dari roh siapa yang menguasai kita. Coba katakan, tanya kiri kanannya, roh siapa yang menguasaimu? Haleluya. Roh Tuhan atau roh jahat? Jaga hati supaya tidak dikuasai roh jahat. Karena kalau roh jahat yang menguasai hati kita, perbuatan kita pun jahat. Itu sebabnya jaga hati tetap dikuasai roh Tuhan. Selanjutnya dikatakan, buang mulut serong. Dalam Amsal 4 ayat 24 dikatakan demikian, saudaraku, buanglah mulut serong daripadamu, dan jauhkanlah bibir yang dolak-dalik daripadamu. Hal yang sama dikatakan dalam Yakobus 3, dijelaskan bahwa mulut kita adalah sumber berkat dan kutuk. Kapankah berkat itu keluar dari mulut kita? Kalau kita mengucapkan firman, kalau kita berdoa. Haleluya saudaraku. Kalau orang berdoa yang diucapkannya kutuk, itu gak benar doanya. Orang yang berdoa pasti mengucapkan berkat. Kalau mulut kita sumber berkat, ya kita katakan akan mencari berkat, baik dalam hidup kita juga kepada sesama kita. Dan sebaliknya, kalau mulut kita sumber kutuk, maka kutuklah yang terjadi. Itu sebabnya supaya kita bisa semakin terang, buang mulut serong. Jangan dolak-dalik. Haleluya. Selanjutnya dikatakan mengarahkan pandangan ke depan. Dilanjutkan tadi ayat 25 dari Amsal itu, biarlah matamu memandang terus ke depan dan tatapan matamu tetap ke muka. Jangan terpengaruh oleh godaan kiri kanan. Teruslah fokus ke depan. Maka kita harus lebih mengarah kepada masa depan dan jangan larut dengan masa lalu. Katakan kiri kanan saudara, jangan larut dengan masa lalu. Haleluya.
Arahkanlah pandangan kita ke depan dan raihlah masa depan yang penuh pengharapan. Dan selanjutnya dikatakan supaya kita semakin terang, roh, jiwa, dan tubuh kita harus terpelihara sempurna. 1 Tesalonika 5:23 berkata demikian. Saudara dapat baca, lihat Alkitabnya. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, enggak sebagian-sebagian, menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Memang kita masih dalam tubuh, memang kita ada jiwa dan ada roh, tapi bukan hanya roh kita yang sempurna. Tuhan minta jiwa, tubuh kita juga terpelihara sempurna. Bagaimana supaya terpelihara sempurna? Kita harus menundukkan kehendak kita kepada Tuhan. Karena Filipi 2:15-16 berkata demikian, supaya kamu tiada beraib dan tiada bernoda, sebagai anak-anak Allah yang tidak bercela di tengah-tengah angkatan yang bengkok hatinya dan yang sesat ini, sehingga kamu bercahaya di antara mereka seperti bintang-bintang di dunia, sambil berpegang pada firman kehidupan, agar dapat bermegah pada hari Kristus, bahwa aku tidak percuma berlomba dan tidak percuma bersusah-susah. Terang Tuhan tidak bisa bersinar sebagaimana mestinya kalau ada noda atau debu yang menempel pada diri seseorang. Sama seperti kalau cermin, ada debu, ada noda, gak terang dia cahayanya, betul? Saudara kekasih, noda atau debu itu ada dalam berbagai bentuk. Apakah itu kemunafikan? Apakah itu segala kepalsuan? Apakah itu ketidakkudusan? Apakah itu kedagingan? Dan lain sebagainya. Itu harus dibuang dalam hidup kita, dari hidup kita. Amin saudaraku. Supaya kita bisa menjadi semakin terang, supaya kita bercahaya. Saat kita menang dalam pertandingan iman kita, atau menang atas masalah, apa respon kita? Sebaliknya, saudaraku, kalau waktu kita mengalami kegagalan, persoalan, apa respon kita? Apakah kita bisa tetap memuliakan Tuhan? Respon terhadap keberhasilan atau kegagalan harusnya dapat menginspirasi orang lain, menjadi terang bagi orang lain. Kalau kita sukses, kalau kita berhasil, kalau kita diberkati, nggak sombong, itu menjadi berkat bagi orang lain. Atau sebaliknya, kalau kita gagal, kalau ada masalah, berat pun pergumulan itu, kita nggak loyo, tapi tetap semangat, tetap fokus pada Tuhan, itu menjadi terang bagi orang lain. Haleluya saudaraku. Dan sebagai duta kerajaan sorga, kita harus semakin memancarkan terang Tuhan. Gak ada pilihan lain. Kita adalah duta, perwakilan Tuhan di dunia ini. Katakan, saya adalah duta sorgawi. Anak-anak sekolah pasti pernah belajar mengenai kedutaan, ya. Contohnya ketika kita masuk ke gedung kedutaan asing di Jakarta misalnya, maka kita bisa dengan mudah mengenali budaya orang tersebut, bangsa tersebut. Berbeda dengan budaya kita, padahal kantor itu ada di kota Jakarta. Kedutaan itu tidak bisa berdiri sendiri. Dia didukung oleh negara asalnya. Itulah kedutaan. Dia connect sama negara asalnya. Itu sebabnya sebagai duta Tuhan, kita tidak boleh, kalau kata-kata hariannya begini, kita tidak boleh suka-suka hati. Haleluya. Duta demikian. Dia tidak boleh sesuka hatinya sendiri. Dia harus selalu terhubung dengan sumbernya, dengan asalnya, dengan negara asalnya. Saya dan saudara sebagai duta Tuhan
harus tetap connect dengan surga. Harus tetap terhubung dengan sumber kita, yaitu Tuhan. Meskipun kita ada di dunia ini, tapi nilai dan prinsip yang kita pegang adalah prinsip kerajaan sorga. Walau di sekitar kita beda budayanya, sama seperti kedutaan asing tadi. Walau di sekitar kita beda budayanya, tapi kita harus mencerminkan budaya sorga. Kita harus pegang firman Tuhan dan senantiasa bersinar. Tetap setia pada nilai dan prinsip kerajaan sorga, meskipun kebanyakan orang di sekitar kita tidak demikian. Haleluya. Kalau kita berkata, mereka pun begitu kok, kenapa kita sok suci? Bukan sok suci, memang harus suci. Tadi kata firman Tuhan, tiada bernoda, tiada bercacat. Bagaimana caranya kita mempresentasikan Tuhan dalam dunia yang gelap ini? Yesaya 1:10 berkata, muka mereka kelihatan begini. Keempatnya mempunyai muka manusia di depan, muka singa di sebelah kanan, muka lembu di sebelah kiri, dan muka raja wali di belakang. Ini ilustrasi hewan, menggambarkan bagaimana seharusnya kita membawa diri kalau kita mau menjadi terang dan semakin terang. Ada 4 nama tadi disebut singa. Singa dikenal dengan kekuatan dan keberaniannya. Tapi walaupun dia powerful, walaupun dia kuat dan berani, tapi dia suka berkelompok. Apa saudaraku? Mari jangan hidup sendiri. Mari senang kumpul dengan anak-anak Tuhan. Walau ada social distancing, walau ada jaga jarak, tapi mari juga senang kumpul dengan anak-anak Tuhan. Memang social distancing itu sepertinya nggak sesuai firman. Haleluya. Tapi kalau dikatakan jaga jarak fisik boleh loh. Tapi sosial itu kan bersosial, bermasyarakat, ya. Tapi yang namanya sudah aturan, ya sebut sajalah demikian. Tapi jangan sampai hidup sendiri. Haleluya. Singa walau powerful, tapi suka berkelompok. Saudara kekasih, dan wibawa kehadirannya sangat luar biasa. Kalau kita mengaplikasikannya dalam kehidupan kita, ketika kita berada di tengah-tengah dunia yang gelap ini, kehadiranmu yang menjadi semakin terang, orang bisa segan melakukan dosa. Yang tadinya dia suka cakap kotor, tapi kau hadir di sana, segan dia cakap kotor. Itu bentuknya singa tersebut. Karena ada urapan di dalammu. Katakan, ada urapan di dalam saya. Amin. Ada urapan, ada kuasa Tuhan yang menyertai orang percaya. Karena ada hikmat, kasih, dan kuasa Tuhan yang keluar dari kita. Yang kedua tadi dikatakan lembu. Lembu adalah binatang yang sangat penurut, tunduk pada otoritas, dan mudah dikendalikan. Artinya, untuk menjadi orang yang semakin terang, kita harus punya sikap hati penundukan diri. Saudaraku, sikap hati seorang pelayan, sikap hati seorang hamba tidak tinggi hati. Sikap hati senang menolong orang lain, selalu ingin melayani orang lain, tidak merasa hebat sendiri. Amin saudaraku. Dan dikatakan lagi tadi, Raja Wali. Seringkali Raja Wali dipakai sebagai lambang kebebasan, lambang kekuasaan. Berpikir excellent, itu Raja Wali. Raja Wali berbeda dengan burung yang lain. Raja Wali memakai badai sebagai alat untuk terbang tinggi ke atas. Kalau ayam, kepak sayapnya memang dahsyat, tapi terbangnya cuma sampai pagar. Haleluya. Raja Wali matanya 4-5 kali lebih tajam daripada mata manusia. Raja Wali hampir tidak pernah meleset dengan target. Orang
fokus dan tidak mudah ditipu. Tidak meleset karena fokus. Katakan, saya tidak meleset karena saya fokus pada Tuhan. Haleluya. Jangan takut keluar dari kota. Jangan takut menghadapi masalah. Ingat, Raja Wali, dia pakai badai untuk bisa terbang tinggi. Pakai masalah untuk engkau lebih dahsyat lagi. Bukan berarti engkau sungguh-sungguh ikut Tuhan, engkau sungguh-sungguh beribadah, engkau sungguh-sungguh melayani, lalu gak ada masalah. Kapanpun gak bisa terbang tinggi kalau tidak ada masalah. Ingat Raja Wali, badai sebagai alatnya untuk terbang tinggi ke atas. Dan satu lagi dikatakan tadi, manusia. Sebagai manusia, tentu kita pernah gagal. Pasti pernah buat salah. Benar saudaraku? Kita bukan malaikat. Kita bisa dikenal karena memang berhubungan dengan sesama manusia lainnya. Bagaimana kita bisa membina hubungan dengan orang lain? Kita merasa empati. Kalau dia salah, kita pun sadar, aku pun pernah salah. Haleluya. Sehingga kita bisa menerimanya dan bisa mengampuninya. Dan kalau kita berhasil, tidak menjadi sombong, karena kita tahu orang lain pun bisa berhasil seperti kita. Dan jika kita mengasihi Tuhan, kita harus mengasihi sesama juga, sesama manusia. Haleluya. 4 jenis ini tadi, manusia, Raja Wali, lembu, dan singa. Kenapa ini disebut firman Tuhan? 4 ciri ini, kalau kita bisa benar-benar mengaplikasikannya dalam hidup kita, kita akan bisa semakin menjadi terang. Itu duta Tuhan, amin. Dan sebagai agen perubahan, memang kita harus semakin terang. Tuhan tempatkan kita di dunia ini supaya kita jadi agen perubahan. Apa maksudnya? Melalui kita, banyak orang juga hidupnya berubah. Haleluya. Ide dan pemikiran kita harus ditindaklanjuti supaya kita jadi agen perubahan. Izinkan Tuhan bicara dan berkehendak supaya kita jadi agen perubahan. Harus berubah memang. Contohnya, zaman dulu, sudah lama, sudah sejak zaman dulu kita kenal yang namanya transportasi roda 2, sepeda motor. Itu hanya dulu kita pakai ya bonceng manusia, ya, atau bisa bawa barang lah di belakang gitu. Tetapi sekarang memesan makanan pun bisa melalui transportasi motor. Gak ada pun kita di sana, makanan bisa sampai ke rumah dengan sepeda motor tersebut. Ada perubahan. Handphone kita yang dulunya hanya buat telepon dan SMS, sekarang dipakai untuk hampir seluruh aktivitas. Dan semua aktivitas kita hampir tergantung kepada handphone. Sekarang ini pelajaran kepada kita, kita harus membuka diri untuk perubahan, sehingga kita dapat memancarkan terang untuk membawa perubahan di sekeliling kita. Jangan terus dalam keadaan kita yang sama. Haleluya. Haleluya. Katakan kiri kanan saudara, harus berubah. Tentunya berubah ke arah yang lebih baik lah pula. Jangan berubahnya ke arah yang negatif dan yang lebih jelek. Jangan. Seperti tadi, makin banyak pengaruhnya, makin banyak berkatnya. Itu perubahan yang positif. Makin banyak orang diberkati, makin banyak orang kita pengaruhi untuk kerajaan sorga. Itulah agen perubahan. Dan perubahan itu perlu waktu. Yesaya 42:9 berkata begini, nubuat-nubuat yang dahulu sekarang sudah menjadi kenyataan. Hal-hal yang baru hendak ku beritahukan. Sebelum hal-hal itu muncul, aku mengabarkannya kepadamu. Nah, nubuat yang dahulu diucapkan sekarang menjadi kenyataan. Saudara bisa lihat dari firman Tuhan. Dan nubuatan itu pasti terjadi. Haleluya. Tapi butuh waktu. Tuhan yang punya kerinduan untuk memberitahukan kepada kita. Tuhan punya keinginan untuk memperbaiki keadaan di mana kita hidup. Kenapa
ini berubah. Haleluya. Kenapa saudara ditempatkan di satu tempat, di satu perusahaan, di satu kantor misalnya, di satu daerah? Tuhan mau melalui hidupmu daerah itu berubah, tempat itu berubah. Butuh waktu. Dan katakan, udah lama aku di sini nggak berubah juga, udahlah. Saudaraku, butuh waktu. Tuhan punya keinginan untuk itu. Dan Tuhan berfirman bahwa kita adalah terang dunia. Matius 5:14 berkata, oleh sebab itu, setelah menjadi anak-anak terang, janganlah kita berkeinginan untuk kembali ke dalam kegelapan, atau kembali kepada perbuatan yang dahulu kita lakukan. Sebab jika itu kita lakukan lagi, maka kehidupan kita disamakan dengan gak enak membilangkannya. 2 Petrus 2 nanti baca 20-22. Jangan kembali kepada hal yang gelap. Haleluya. Tadi di awal kita baca dari Efesus 5:9 bahwa terang itu berbuahkan kebaikan, keadilan, dan kebenaran. Itulah buah terang tadi. Kebaikan itu suatu perbuatan yang harus kita lakukan dengan segala ketulusan hati dan tertuju pada semua orang. Amin, saudaraku. Karena kalau kebaikan kita hanya untuk keluarga, untuk sahabat, atau untuk orang yang baik kepada kita, firman Tuhan berkata, gak ada bedanya kita dengan orang dunia. Dan kebaikan kita harus dengan tanpa mengharapkan balasan. Bisa? Bisa? Itu buah terang, kebaikan. Berbuat baik dengan tulus dan pada semua orang. Bukan hanya pada orang yang baik pada kita. Amin, saudaraku. Berbuahkan keadilan, yaitu suatu perbuatan yang bukan berarti bagi sama rata, bukan itu maksudnya. Tapi adalah perbuatan yang mengerti hak orang lain, mengerti hak kita, dan mengerti juga hak Tuhan. Itu keadilan. Kalau memang hak Tuhan melakukan, ya sekarang ini sepertinya, misalnya banjir, kan begitu, longsor. Kalau memang itu hak Tuhan, karena mungkin dia sudah melihat sesuatu dalam diri manusia ini, kita ngotot pun bilang, janganlah Tuhan. Beberapa bulan lalu kita belajar kedaulatan Tuhan. Yang penting adalah apapun yang terjadi itu, hati kita tetap berpaut kepada Tuhan. Jadi kita tahu hak Tuhan. Hak kita apa? Ya hak kita kalau memang kita hidup benar, seperti firman Tuhan tadi, kalau engkau sungguh-sungguh mendengar dan melakukannya dengan setia, hak kita ya naik. Ya itu kita doakan, kita imani terus, kita pegang teguh iman kita itu. Haleluya, saudaraku. Dan berbuahkan kebenaran. Satu perbuatan yang selalu berdasarkan firman Tuhan, bukan berdasarkan akal kita, bukan berdasarkan kekuatan manusiawi kita, tapi selalu berdasar firman. Itu kebenaran, karena firmanlah kebenaran. Efesus 5:10 berkata, dan ujilah apa yang berkenan kepada Tuhan. Apa maksudnya? Kita harus selalu berusaha untuk hidup berkenan bagi Tuhan. Itulah yang harus dilakukan sebagai anak-anak terang. Berusaha berkenan. Haleluya. Dan itu memang perlu evaluasi diri. Tuhan, aku hari ini hidup sudah berkenankah kepadamu? Kalau belum, kata Tuhan, lakukan lagi kebenaran. Apalagi Tuhan, tolong aku. Perbuatan dan perkataan yang harus kita buktikan bahwa kita adalah anak-anak terang. Sekarang mungkin tidak mudah untuk menjadi terang bagi dunia ketika kita dikelilingi oleh godaan-godaan yang telah ditempatkan oleh si jahat di hadapan kita. Karena si jahat itu selalu berusaha menjerat kita. Begitu kita terperangkap dengan godaan-godaan ini, terang kita bisa menjadi redup. Kita berada di zona abu-abu. Bagaimanakah jika seseorang hidup dalam zona abu-abu?
kadang terang, kadang gelap. Melayani Tuhan, tapi masih suka dalam dosa. Itu zona abu-abu. Lalu dia akan berdalih membenarkan diri dengan berkata, kita kan manusia biasa, bukan malaikat. Malaikat pun jatuh kok dalam dosa. Gitu katanya. Malaikat jatuh dalam dosa, dilemparkan jadi setan lah sekarang. Jadi jangan membela malaikat yang jatuh dalam dosa. Jangan bersembunyi di belakang kata kita juga manusia, walau ada nyanyian duniawi begitu. Haleluya, haleluya. Memang si jahat ditempatkan di dunia ini, di hadapan kita, dan menggoda setiap hari. Dan kalau kita tergoda olehnya, kita ada dalam zona abu-abu, kadang terang, kadang gelap. Jika di balik kehidupan rohani seseorang masih dikuasai dendam, masih dikuasai kebencian, masih dikuasai sakit hati, masih dikuasai kesombongan, masih dikuasai perzinahan, masih dikuasai kemunafikan, masih dikuasai kerentakan dalam keluarga, masih dikuasai egoisme, berarti masih hidup dalam zona abu-abu. Ketika seseorang berada di zona abu-abu, inilah yang disebut suam-suam kuku. Terang tidak, gelap pun tidak. Kadang suci, kadang cemar. Harus hati-hati. Sebab orang yang demikian, Wahyu berkata, katanya apa itu? Dimuntahkan. Haleluya, haleluya. Tinggalkan semua kegelapan, maka terang kita akan semakin bersinar cemerlang di mata dunia, juga di hadapan Tuhan. Makin jauh dari sumber terang, mula-mula memang zona abu-abu, tapi lama-lama jadi gelap. Makin jauh dari sumber terang, makin gelap keadaannya. 5 menit lagi, masih bisa? Lucifer, dari kata luxfer, sebenarnya artinya pembawa cahaya. Dia adalah malaikat pembawa cahaya. Dia hanya pembawa cahaya. Perhatikan, dia bukan sumber cahaya. Tuhanlah sumber cahaya. Ketika dia memberontak melawan Tuhan, dia kehilangan cahaya itu. Dia kehilangan terang itu, sehingga berubah menjadi iblis penguasa kegelapan. Demikian pula orang yang jauh dari Tuhan, pasti hidupnya berada dalam kegelapan. Makin jauh dari Tuhan, makin gelap kehidupannya. Orang yang hidup dalam kegelapan tidak mengetahui jalan yang benar. Mereka selalu terperosok dalam dosa. Makin jauh dari terang Tuhan, makin jahat hidup mereka. Jangan ikuti. Haleluya. Kegelapan adalah wilayahnya iblis. Selama kita menyimpan kegelapan dalam hidup kita, selama itu pula kita gak bisa keluar dari dosa. Itulah sebabnya pekerjaan Allah yang pertama dalam hidup orang percaya adalah menerangi. Terang adalah tempat kita bersekutu dengan Tuhan dan sesama. Berbicara tentang terang, tentunya transparan ya, terbuka. Kita hidup terbuka dengan Tuhan, terbuka dengan sesama. Apa maksudnya? Jujur, tulus. Apa saudaraku? Hidup tanpa curiga dengan sesama. Dan jangan buat orang lain curiga dengan kita. Siapa kita di gereja, itu kita di luar. Itu transparan. Kalau memang di gereja kita dituntut hidup kudus, di luar juga kita dituntut hidup kudus. Itu terang, amin. Kesimpulannya, Yohanes 1:5 berkata begini, terang itu bercahaya dalam kegelapan, dan kegelapan tidak dapat menguasainya. Sekecil apapun sumber cahaya, terang itu akan menghilangkan atau mengalahkan kegelapan, segelap apapun itu. Ini berarti lingkungan kita tidak seharusnya mempengaruhi kita. Segelap apapun lingkungan itu, kita seharusnya tidak dipengaruhi. Haleluya. Banyak orang memberi alasan kenapa mereka tidak dapat menjadi terang, karena buruknya lingkungan mereka. Kalau kita benar-benar terang
lain kecuali bersinar. Itulah saya dan saudara semua. Kita harus bersinar. Camkanlah ini. Tidak ada satupun dosa dalam hidup ini yang tidak bisa diatasi oleh terang. Inilah patokan hidup kita sebagai anak-anak terang. Terang itu telah datang untuk membawa kita pada hidup yang berkemenangan. Kalau masih kalah, jangan terus di situ. Harus menjadi terang. Itu patokan kita. Haleluya. Orang yang dekat dengan Tuhan akan selalu berjalan dalam kebenaran Tuhan dan makin menjauhi dosa. Mari penyanyi pemusik. Makin dekat kita dengan Tuhan, akan makin terang keadaan kita, sehingga kita bisa menjadi pembawa terang Tuhan bagi orang lain. Siap menjadi terang? Pembawa terang. Memang terang kita belum sempurna, namun Roh Kudus yang menyempurnakannya jika kita mau dipimpinnya. Yesus berkata, Matius 5:48, karena itu haruslah kamu sempurna, sama seperti Bapamu yang di sorga adalah sempurna. Bersama Tuhan, terang kita makin sempurna. Dia akan membawa kita dari satu kemuliaan kepada kemuliaan yang lebih besar, dari satu kemenangan kepada kemenangan yang lebih dahsyat. Haleluya. Anak-anak terang, mari bangkit berdiri dan berikan tepuk tangan